Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi sama saya Novia Az-Zahra. Di pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur film dan divisi pembuatan film. Jadi di minggu keempat ini saya beserta teman-teman kelompok saya itu melakukan presentasi mingguan. Jadi presentasi mingguan ini kebagian di kelompok saya, di kelompok kedua. Banyak banget evaluasi-evaluasi yang dosen pengampu berikan kepada kelompok saya, terutama dalam pembuatan makalah, yang di dalamnya itu masih banyak kurangnya, masih banyak kesalahannya, dan masih banyak yang harus diselesaikan juga. Tapi alhamdulillahnya presentasi saya beserta teman-teman kelompok saya alhamdulillah berjalan dengan lancar, penyampaian materinya dipahami oleh teman-teman saya, sesi diskusinya juga berjalan dengan lancar. Bahkan yang biasanya pertanyaan itu dibuka untuk 3 orang penanya, kali ini pertanyaannya dibuka untuk 5 orang penanya. Banyak banget yang bertanya. Dibuka 2 sesi, kemarin itu dibuka 2 sesi. Jadi sesi pertama itu 3 penanya dan sesi kedua itu 2 orang penanya. Dan alhamdulillah juga dalam menceritakan tentang film yang ditugaskan oleh dosen pengampu itu, saya sendiri yang menyampaikannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Teman-teman saya juga memberi applause yang cukup baik kepada saya beserta kelompok saya, seperti itu. Jadi sedikit mengulas pembahasan minggu kemarin, pembahasan kelompok saya, yaitu unsur-unsur film dan divisi film. Jadi untuk unsur-unsur pembuatan film itu terbagi menjadi 2, ada unsur naratif dan unsur sistematik. Kalau unsur naratif adalah aspek yang berhubungan dengan cerita pada sebuah film. Jadi unsur naratif merupakan bahan atau materi yang akan diolah. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan film memerlukan bahan atau materi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita yang memiliki alur. Cerita dalam sebuah film tentunya tidak lepas dari unsur tokoh, unsur tema, sosial, budaya, konflik, dan tempat terjadinya peristiwa atau lokasi. Dan juga ada waktu yang menjadi penanda terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya ada unsur sistematik. Unsur sistematik yang berkaitan dengan pembentukan dari sebuah film dikenal dengan unsur tersebut. Jadi unsur sistematik ini ada aspek dan teknisnya, terdiri dari mise en scene, ada sinematografi, editing, dan suara. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mise en scene. Mise en scene merupakan segala hal yang berada di depan kamera. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terletak di depan frame kamera yang sudah diatur berdasarkan set dan arahan dari sutradara dan disiapkan dieksekusi untuk mengambil gambar. Jadi, mise en scene ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada setting, yang kedua itu ada kostum dan tata rias, selanjutnya ada pencahayaan, dan yang terakhir itu ada pemain dan pergerakan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu sinematografi. Sinematografi dalam produksi sebuah film akan mengambil peran ketika seluruh aspek mise en scene sudah dipersiapkan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada editing. Dalam tahap ini, susut yang telah diambil, dipilih, diolah, dan dirangkai hingga menjadi satu rangkaian sesuatu yang utuh. Aspek editing bersama pergerakan kamera merupakan satu-satunya unsur sistematik yang murni dimiliki oleh seni film. Sejak awal perkembangan sinema, para pembuat film telah menyadari betapa kuatnya pengaruh teknik editing untuk memanipulasi ruang dan waktu. Jadi, editing itu sangat penting dalam pembuatan film. Sudah dibahas juga bersama dosen pengampu bahwasanya editing itu sangat penting dalam sebuah film. Ada aktor nih yang bagus banget dan juga aktrisnya yang bagus banget, semua pemainnya udah bagus-bagus banget, tapi dalam editing film tersebut
editingnya kurang bagus atau kurang dilihat, kurangnya pencahayaan atau kurangnya efek, itu bisa jadi membuat film itu terlihat seperti ngebosenin, kurang, pokoknya banyak banget yang kurang kalau misalnya editingnya tersebut kurang juga gitu. Jadi walaupun pemainnya atau pemerannya kurang bagus, tapi dalam teknik editingnya wow bagus gitu, terus dapat menggugah suasana, dapat mencuci mata para penonton, itu bisa banget membuat film tersebut menjadi rating terbaik seperti itu. Selanjutnya ada suara. Unsur sistematik yang terakhir adalah suara. Suara dalam film dapat dipahami sebagai seluruh suara yang keluar dari gambar, yakni dialog, musik, dan efek suara. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah divisi dalam produksi film. Ada 7 departemen dalam produksi pembuatan film. Yang pertama yaitu penulis naskah. Penulis naskah bertugas untuk membuat naskah yang akan menjadi panduan semua departemen-departemen lainnya kerja. Oleh karena itu, kerjaan penulis naskah berat karena dia yang bertugas untuk membuat fondasi sebuah film tersebut. Selanjutnya ada departemen produksi. Departemen produksi ini pekerjaannya nggak kalah susah, nggak kalah ribet, dan nggak kalah penting juga dalam produksi pembuatan film tersebut. Adapun departemen produksi terdiri dari eksekutif produser, ada produser, ada CO produser, ada associate produser, line produser, production manager, unit production manager, dan yang terakhir adalah location manager. Selanjutnya ada departemen penyutradaraan. Jadi departemen penyutradaraan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kualitas dan keberhasilan sebuah film. Departemen penyutradaraannya diantaranya adalah sutradara, asisten sutradara, script supervisor, casting director, dan yang terakhir adalah talent coordinator. Selanjutnya ada departemen kamera. Departemen kamera ini unit kerja yang bertanggung jawab memperoleh dan merawat semua peralatan kamera yang dibutuhkan untuk memfilmkan sebuah motion picture atau film televisi atau radio. Juga bertanggung jawab atas penanganan film, pengisian film, dan berhubungan dengan memprosesnya film di laboratorium. Di antaranya ada Director of Photography, ada kamera operator, ada asisten kamera, ada clapper, dan yang terakhir adalah gaffer and grip. Selanjutnya ada departemen artistik. Jadi departemen artistik ini bertanggung jawab terhadap penampilan fisik yang akan ada dalam visual film, baik yang berupa setting, properti, dan berbagai hal yang menyangkut elemen visual. Departemen artistik diantaranya ada production designer, ada art director, ada set dresser, ada prop master, ada custom designer, hair and makeup artist, dan yang terakhir ada special effect supervisor. Selanjutnya ada departemen suara. Departemen suara bertugas memonitor, mengatur leveling, melakukan mixing, hingga memilih mikrofon yang akan digunakan selama syuting. Di antaranya ada sound recordist, dan yang terakhir ada boom operator. Departemen yang terakhir adalah departemen pasca produksi yang bertanggung jawab atas tahap finishing dalam pembuatan film. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.